Oke, sebelum kita akan mulai, kita akan satu doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih buat waktu ini. Kami ingin bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kami mohon Tuhan pimpin kami sekali lagi. Kami mau belajar dari seorang tokoh yang sangat terkenal di kalangan kisah sekolah minggu, yaitu Yunus. Tapi mungkin kerap tidak terlalu kami pahami secara mendetail, selain daripada Yunus yang dimakan oleh ikan besar. Dan kami mohon supaya Tuhan boleh menolong kami sekali lagi memahami teks firman Tuhan dengan baik, dan dimanapun kami berada, biarlah semua jaringan yang kami gunakan boleh mengirimkan suara yang cukup jelas sehingga kami dapat memahami teks firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, jadi kita akan membahas kitab Yunus ini dari pasal yang selanjutnya, yaitu pasal 4 sampai pasal 15, tetapi saya tidak akan membahas 4 sampai 15 ini secara bersamaan, ya. Jadi 4 sampai 15 ini saya akan bagi dua lagi. Jadi kita akan membahas hanya 4 sampai 9 saja. Jadi bulan depan kita akan membahas selanjutnya mulai dari ayat 9, jadi 9 akan kita ulang sampai dengan ayat yang ke-15. Nah, jadi ini adalah struktur. Jadi struktur itu di dalam bahasa, dalam tradisi sastra Ibrani, karena orang-orang Ibrani biasanya tidak membaca teks firman Tuhan, ya. Mereka biasanya itu mendengar firman Tuhan. Jadi mereka mendengar, kenapa? Karena memang ini adalah kisah-kisah yang dibacakan, kisah-kisah yang diperdengarkan. Sehingga ketika mereka mendengarkan, maka si penulis sastra atau penulis teks firman Tuhan biasanya menyusun supaya sedemikian rupa supaya pendengar itu bisa memahaminya dengan cepat, gitu ya, dengan cepat dan mengingatnya lebih lama. Nah, sama seperti demikian, maka sebenarnya kita juga perlu memahami teks itu dalam strukturnya, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada A, B, C, D, ya, A, B, C, D, E, F. Nah, ini sebenarnya ceritanya mirip, ya. Jadi A sama A aksen, lalu B sama B aksen, C sama C aksen, D sama D aksen, E sama E aksen, dan F sama F aksen. Nah, jadi kita akan membahas bagian A, B, C, D, E, F, dan G. G itu adalah klimaks, ya. Jadi kalau kita nonton film, biasanya itu nanti klimaksnya di belakang, gitu ya. Tapi kalau dalam sastra Ibrani yang seperti ini, namanya chiastic, maka ceritanya itu yang paling puncaknya itu adalah di tengah, ya, ada di tengah. Nah, kita akan membahas minggu ini A, B, C, D sampai G, lalu kemudian kita akan ke bawahnya G, E, F, E, D, C, A, B, A aksen, ya. Jadi kita akan bahas sisanya itu setengahnya untuk bulan depan. Jadi kita akan membahas pasal 4 sampai pasal 9 saja, ya. Nah, inilah teks firman Tuhan yang akan kita baca bersama. Yang Bapak Ibu bisa memperhatikan teksnya. Demikianlah firman Tuhan. Yunus pasal yang pertama ayat 4 sampai yang ke-9. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu? Dari mana engkau datang? Apa negerimu? Dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang punya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Sampai sejauh itu bacaan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kisah yang kita baca ini, ya, kisah yang saya akan tampilkan di sini. Jadi kisah ini sebenarnya cerita tentang ironi sebenarnya, ya. Jadi ini kisah tentang ironis gitu ya. Cerita ironi itu artinya bahwa
misalnya contoh ironi itu adalah seorang dokter mengajarkan tentang kehidupan sehat, tapi dia sendiri tidak hidup dengan sehat, gitu ya. Atau seorang hamba Tuhan mengajarkan sesuatu yang baik, tetapi dia sendiri hidupnya tidak baik. Itu namanya ironi, ya. Ada seorang misalnya ekonom ya yang mengajarkan tentang bagaimana mengelola keuangan dengan baik gitu, tetapi di sini tidak mengelola keuangannya dengan baik. Nah, jadi ini bicara tentang sebuah ironi seorang hamba Tuhan ya. Seorang hamba Tuhan yang saya sedikit ulas yang pasal ayat 1, 2 dan 3 tentang seorang Yunus, seorang nabi yang sangat mengerti firman Tuhan. Ia adalah seorang hamba Tuhan, adalah seorang yang mengerti banget dan pernah dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Tetapi dia adalah orang yang tidak mengasihi orang yang dia layani. Itu yang kemarin poin yang saya sampaikan ya. Jadi dia mengenal Allahnya, Allah yang baik, tetapi dia tidak mencintai sebenarnya apa yang Allahnya cintai. Jadi dia adalah seorang pelayan Tuhan yang notabene sebenarnya adalah gambaran dari kebanyakan kita ya, dari Yunus ini. Seorang yang mungkin giat, tetapi sebenarnya giat untuk hal-hal yang tidak terarah begitu ya, kepada arah yang tepat. Nah, di sini Tuhan itu mencoba untuk mengoreksi Yunus dan kemudian dia memakai Yunus, tapi dalam cerita yang sangat kompleks sebenarnya. Jadi dalam hal ini Yunus belajar banyak hal, maksudnya diajarkan banyak hal oleh Tuhan, tetapi dia tidak belajar banyak. Ya, saya ulangi. Di sini Yunus seharusnya banyak belajar karena Tuhan mengajarkan dia banyak hal, tetapi dia tidak belajar banyak di sini. Ya, sampai nanti kita akan lihat di pasal 4, Yunus adalah seorang yang gagal belajar dari semua pembelajaran yang Tuhan berikan kepada dia. Nah, jadi kisah Yunus ini kisah yang sangat ironi ya, dan ini mungkin terjadi dalam kehidupan banyak sekali pelayan-pelayan Tuhan seperti kita. Nah, di sini kalau kita lihat Yunus ini sebenarnya dia lari ya, jadi dia lari menjauh daripada Niniwe karena dia diutus ke Niniwe, dan kemarin kita juga sudah bahas bahwa dia mengatakan kepada Allah di pasal keempat bahwa aku tahu ya kalau engkau adalah Allah yang baik begitu, dan engkau nanti akan mengampuni mereka dan kemudian mereka tidak akan jadi dibinasakan. Oleh karena itu aku lari begitu. Nah, sekarang dia lari, dia sudah bayar semuanya, dan kemudian ketika dia sudah di kapal, inilah yang terjadi ya, yaitu Tuhan menurunkan angin ribut, lalu terjadilah badai besar ya. Nah, jadi Tuhan menurunkan angin ribut, terjadi badai besar sehingga kapal itu terpukul hampir hancur. Nah, Yunus tahu persis sebenarnya kenapa ini terjadi. Dia tahu persis. Nah, jadi kalau dia tahu persis, tetapi kalau kita baca sama sekali, Yunus tidak bicara sama sekali sampai di ayat 9 itu. Jadi dia tidak melakukan apapun karena dia tahu bahwa peristiwa ini, kapal hancur ini sebenarnya karena dia. Allah marah sebenarnya, Allah murka kepada dia, Allah membuat badai besar ini. Jadi ini satu badai yang sangat besar ya. Jadi Allah kemudian menurunkan, jadi saya masukkan beberapa tulisan Ibrani di sini, kata tul itu sebenarnya melempar ya. Jadi nanti melempar itu sama dengan nanti Yunus dilemparkan ya. Makanya nanti kalau kita lihat di sini ada bentuk ada kata yang sama, kata tul ya, dalam bahasa Ibrani kata tul itu Allah melemparkan angin besar dengan Yunus dilemparkan ke laut, itu sebenarnya dua hal yang sama ya. Nah, jadi Allah melemparkan angin ribut gitu. Dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan menurunkan. Tapi Allah melemparkan angin ribut sama seperti Yunus nanti dilemparkan untuk menunjukkan bahwa Allah sedang menunjukkan satu murkanya atau cara dia untuk menghentikan Yunus dan mengajarkan kepada Yunus sesuatu gitu. Nah, Yunus adalah orang yang melakukan kesalahan di dalam konteks ini. Tapi Yunus tidak melakukan apapun, gitu ya. Nah, di ayat yang kelima kita baca di sini, awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Jadi kapal itu dikatakan sini hampir hancur.
Jadi ini adalah satu badai yang sangat besar, badai yang betul-betul membuat mereka itu tergoncang luar biasa. Dan kalau misalnya mereka adalah seorang sailors atau seorang pelaut begitu ya, pelaut yang sangat mengerti sekali tentang laut begitu ya, dengan kondisi samudra dan sebagainya. Mereka tahu nih kondisinya harus bagaimana gitu, dan mereka tahu bahwa supaya mereka tidak karam, maka mereka perlu membuang muatan-muatan supaya kapalnya itu tidak tenggelam. Nah, mereka melakukan hal ini, dan mereka melakukan yang lain adalah mereka berteriak-teriak kepada Allahnya. Nah, mereka bukanlah orang yang salah di sini. Mereka adalah victim, mereka adalah korban. Jadi mereka adalah orang pagan. Jadi di sini pakai pagan itu artinya orang yang tidak percaya atau orang kafir begitu. Mereka adalah orang yang tidak percaya kepada Allah Yahweh. Nah, mereka itu berteriak kepada Allah mereka masing-masing. Jadi waktu zaman dulu itu, ini nama daerahnya Ancient Near East ya, Ancient Near East. Jadi di Ancient Near East itu, mereka itu adalah orang-orang yang kebanyakan tuh umumnya religius ya. Semua dulu orang religius. Religius itu bukan berarti mereka mengasihi Tuhan, bukan. Maksudnya itu religius itu mereka itu adalah orang-orang yang selalu percaya kepada Allah. Karena mereka adalah politeis. Jadi mereka itu selalu menyembah Allah. Jadi mereka itu percaya Allah itu banyak ya. Allah itu banyak, dan setiap bangsa itu punya Allah mereka masing-masing. Setiap daerah punya Allah mereka masing-masing, dan Allah masing-masing daerah itu berkuasa hanya pada daerahnya mereka masing-masing. Jadi mereka tidak berkuasa kepada daerah yang lain. Jadi ada yang Allahnya tanah di Filistin, ada Allah yang berkuasa di daerah Moab, daerah Amon, dan di daerah-daerah yang lain. Jadi mereka percaya kepada bahwa Allah itu berkuasa hanya pada daerah-daerah tertentu. Ada Allah yang menguasai langit, ada Allah yang menguasai laut, ada Allah yang menguasai daratan tertentu. Jadi mereka sangat percaya bahwa Allah itu banyak, dan Allah itu menguasai daerah tempat. Nah, jadi mereka itu berteriak kepada Allah mereka masing-masing. Kenapa? Karena kalau mereka tidak tahu Allah mana yang marah, maka mereka berteriak kepada semua Allah. Allahmu siapa? Allahmu siapa? Allahmu siapa? Allahmu siapa? Mari kita berteriak kepada Allah kita masing-masing, kita mohon pertolongan kepada Dia. Nah, jadi ini adalah satu hal reaksi umum dari semua manusia ketika manusia itu terjepit, begitu ya. Siapapun dia akan berubah menjadi religius sebenarnya. Saya kenal satu teman saya itu seorang ateis, gitu ya. Jadi tidak percaya Tuhan sama sekali. Tapi suatu kali waktu dia harus pergi ke kota lain, begitu ya, dia mau ke satu kota dan kemudian ada badai salju waktu itu. Jadi ini cerita di Eropa, ada badai salju. Kemudian dia telepon saya gitu, karena dia harus berangkat karena dia harus kuliah gitu. Jadwal kuliahnya sudah pas begitu, dan dia harus berangkat, dan dia bilang begini ya, badai salju itu cukup tebal dan berbahaya untuk pesawat, dan dia minta tolong sama saya untuk berdoa gitu ya, tolong berdoa, karena dia tahu saya orang Kristen tapi dia ateis gitu. Jadi dia minta tolong berdoa, karena kalau dia ateis dia nggak tahu doa sama siapa ya, dia tidak percaya satu Allah pun. Jadi dia minta tolong untuk berdoa. Nah, ini ada satu hal reaksi umumnya, semua orang, dia religius nggak religius, dia ateis atau nggak ateis, dia Kristen atau nggak Kristen, semua orang akan berdoa. Nah, di konteks ini, mereka memohon kepada Allah mereka masing-masing. Coba kita perhatikan ya, di sini Yunus tidak berdoa sama sekali. Nah, di 15b, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya, tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Ya. Jadi coba perhatikan sekali lagi bahwa Yunus adalah seorang nabi Tuhan, penyebab dari masalah ini. Jadi dia adalah orang yang menyebabkan kapal itu hampir karam. Dia adalah orang yang tahu persis sebenarnya mengapa dia harus melarikan diri dari Niniwe dan lari ke Tarsus. Dia adalah orang yang melawan Allah,
Dan di sini dia akan mengorbankan teman-temannya yang lain, bukan temannya juga sebenarnya, orang-orang yang ada dalam kapal itu, tetapi dia tidak peduli sama sekali. Dia hanya mau menguatkan apa yang dia mau. Dia hanya mau mencapai apa yang dia mau, sehingga dia memilih untuk turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan tidur nyenyak di situ. Ya, tidur nyenyak. Nah, saya bacakan di sini ya, ada catatan yang saya berikan. Jadi mereka berusaha semampunya untuk membuat kapal tersebut selamat, ya salah satunya dengan membuang muatan, begitu ya. Poin kedua, baris yang kedua, kontras dengan apa yang dilakukan oleh awak kapal, Yunus ada di ruang kapal yang paling bawah dan tidur di sana. Kata yang digunakan untuk menjelaskan tindakan Yunus adalah to be fast sleep atau sebenarnya tidur nyenyak atau jadi tidur nyenyak ini kata yang saya masukin di sini dalam bahasa Ibrani punya dua arti. Dia tidur nyenyak atau dia cepat tidur. Ya. Jadi dia itu bisa tidur nyenyak atau dia itu langsung tidur. Berarti dia kedua hal ini dia itu betul-betul tidak peduli sama sekali dengan kondisi itu. Ya. Nah, orang-orang lain berdoa, tetapi Yunus yang punya Allah yang menyebabkan, jadi gini, dia tahu persis sebenarnya bahwa yang menyebabkan ini adalah Allah Yahweh. Dia melakukan hal ini karena dia mau melarikan diri daripada Allah. Tetapi dia memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa karena dia memang mau melarikan diri dari pekerjaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dilakukan Yunus ini adalah sebuah perlawanan yang cukup keras sebenarnya terhadap Allah ya. Jadi dia adalah orang yang betul-betul menentang Allah di dalam sebuah kesadarannya. Tetapi di sini kita melihat bahwa Allah begitu sabar terhadap Yunus. Yunus, kalau kita perhatikan baik-baik ya, ini ada sebuah intensitas, ada intensivitas. Jadi ada sebuah kenaikan degree daripada apa yang Yunus lakukan. Jadi dia mulai dengan waktu itu saya sudah bahas bulan lalu ya. Lalu dia bangkit, dia melarikan diri ke Tarsis, dia kemudian ke Yafo, lalu dia naik kapal, dia bayar kapalnya, lalu kemudian di sini kapalnya diombang-ambingkan, dia tidak peduli, semua berdoa, dia tidak berdoa, yang lain buang muatan, dia pilih masuk ke bawah, di tengah-tengah semua hiruk pikuk orang-orang yang ada di situ semuanya panik, dia masuk ke bawah lalu dia memilih untuk tidur gitu. Ya. Jadi kita melihat sebuah hal yang meningkat begitu ya. Kelihatan bahwa dia betul-betul melawan apa yang Tuhan mau. Dan dia adalah seorang nabi. Nah, kemudian di ayat yang ke-6 nakoda kapal itu bingung ya tentang Yunus ini ya. Dia mengatakan gini, datanglah nakoda mendapatkan sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Jadi ini sesuatu yang nggak masuk akal ya. Jadi bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, ya, berserulah. Nah, bangunlah, berserulah, ini adalah kata yang mirip dengan apa yang Tuhan sampaikan kepada dia, yaitu kepada Yunus pertama di pasal yang di bagian yang ayat yang kedua itu. Ayat kedua, bangunlah, ya, berserulah gitu ya kepada Niniwe gitu ya, bangunlah, pergilah dan berserulah kepada orang Niniwe. Nah di sini juga disampaikan yang sama, bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu tadi saya sudah jelaskan bahwa mereka adalah orang-orang politeis yang percaya bahwa semua Allah itu punya daerahnya masing-masing dan mereka tidak tahu Allah mana yang marah di sini, maka mereka minta semua orang berdoa kepada Allah mereka masing-masing. Siapa tahu ada Allah, ada umat yang ada di dalam kapal itu ya. Barangkali Allah itu mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Jadi bukan berarti mereka percaya kepada Allahnya Yunus ya. Mereka kan belum kenal siapa Yunus gitu. Nah, jadi di sini nahkoda kapal itu sendiri, kapten kapal itu menemukan sesuatu yang aneh sebenarnya di dalam diri Yunus ya. Bahwa Yunus bisa tertidur dengan nyenyak. Nggak masuk akal gitu. Di tengah-tengah badai yang besar, di tengah-tengah orang mau mati semua, Yunus tertidur nyenyak gitu. Sama dengan seolah misalnya gini ya, kita berada di dalam sebuah gedung, lalu terjadi gempa ya. Kemarin di Malang juga ada gempa lagi. Nah, terjadi gempa,
kita ada di satu gedung, terjadi gempa, lalu kemudian goyangan cukup besar, semua orang panik, semua orang berlari, kemudian mulai ada kebakaran begitu ya. Lalu ada orang yang kemudian santai aja, gitu ya, santuy dia. Lalu dia tetap aja duduk dan kemudian baring-baring begitu ya. Dan semua orang mencoba melarikan diri, lalu pintu terkunci gitu. Pintu tidak bisa dibuka dan semua orang panik gitu. Semua orang mencoba untuk membuka pintu dan menggunakan semua cara. Yang lain pada teriak-teriak, menangis, berdoa. Nah, ada orang yang santai aja. Tentu buat kita jadi aneh banget ya, nih orang. Kok bisa santuy dia gitu. Nah, ini yang terjadi kepada Yunus gitu. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Yunus itu hampir tidak pernah berdoa di dalam kitab ini. Diceritakan, dia tidak berdoa ketika tidak terlalu berhubungan langsung dengan dirinya. Ya, jadi dia adalah orang yang sebenarnya kurang punya hati untuk jemaat yang dia kasih atau siapapun yang dia layani. Dia kurang punya hati untuk orang-orang yang dia layani ya. Dia sangat fokus sekali kepada dirinya sendiri. Dia memikirkan apa yang dia mau, dia fokus kepada apa yang dia inginkan, dia fokus kepada hal yang buat dia itu baik, tapi belum tentu buat Tuhan itu baik. Nah, ini adalah salah satu hal yang cukup kuat di dalam seluruh kitab Yunus, bahwa Yunus itu adalah orang yang self-centered, ya, orang yang fokusnya pada diri sendiri, dan dia itu menghakimi segala sesuatu berdasarkan apa yang menurut dia itu baik. Apa yang menurut dia itu enak, apa yang baik buat dia, enak buat dia, tepat buat dia, tetapi bukan tentang Tuhan dan bukan tentang orang lain. Jadi Yunus adalah seorang nabi, seorang pelayan Tuhan yang abai gitu ya, abai dengan isi hati Tuhan, abai dengan misi Tuhan, abai dengan bebannya Tuhan. Dia sangat terfokus kepada dirinya, kebesaran hal yang membuat dirinya itu nyaman gitu ya. Dan ini hal yang perlu kita pelajari dari Yunus dan kehati-hatian yang perlu kita miliki, bahwa terkadang dalam sebuah pelayanan itu kita sangat fokus kepada diri kita. Jadi ketika kita konflik, maka kita menghakimi orang itu salah, atau menghakimi orang itu tidak tepat, atau menghakimi orang itu merasa, oh dia kurang ini, kurang ini, kurang itu, dan sebagainya. Itu karena kita membacanya semua hanya kepada diri kita sendiri. Kita menjadikan diri kita itu sebagai patokan untuk mana yang benar, mana yang salah gitu. Dan ini adalah hal yang terjadi kepada Yunus ya. Ini kan dalam konteks Yunus ya. Kita punya konteks kita, kehidupan kita masing-masing. Yunus begitu self-centered di dalam pelayanannya ya. Bahkan dia dengan santainya membiarkan orang-orang di sekitarnya menjadi korban oleh karena kesalahannya dia, di dalam pengetahuannya dia, di dalam kesadarannya dia, dan dia tidak membuat satu tindakan apapun untuk menolong orang yang diakibatkan oleh kesalahannya dia. Jadi ada korban-korban atau ada victim yang disebabkan oleh kesalahannya dia, tetapi dia sama sekali tidak membuat tindakan apapun untuk menolong orang itu. Dan dia betul-betul mengeraskan hatinya, dan dia memilih untuk tidur. Nah, nahkoda yang notabene adalah orang bukan percaya, itu sampai terkejut, ya, saudara. Jadi kadang-kadang kita menemukan ya, orang-orang non-Kristen itu atau orang-orang tidak percaya itu terkejut sebenarnya dengan betapa bebalnya orang-orang Kristen ini. Betapa keras hatinya kita, betapa kita itu melawan Tuhan kita. Dan kadang-kadang Tuhan akan pakai orang-orang tidak percaya itu untuk sebenarnya mengingatkan kita betapa sudah salah jalannya kita gitu ya, dengan cara tertentu ya, pada konteksnya berbeda-beda. Jadi dalam konteks Yunus ini, nahkoda itu sampai bingung ya, bagaimana mungkin gitu ya, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak gitu, nggak make sense gitu, nggak masuk akal kamu melakukan hal itu ya. Nah, kemudian Yunus tetap tidak melakukan apapun ya. Jadi sudah diminta itu, dia tidak bantu sama sekali dengan mengurangi beban kapal, dan dia tidak sama sekali berdoa. Lalu apa solusinya? Nah, akhirnya orang-orang di kapal itu melakukan apa yang biasa mereka lakukan.
yaitu mereka membuang undi. Jadi buang undi pada masa itu bukanlah sebuah hal yang bukan satu hal yang mistis gitu ya, bukan mau mencari kehendak Tuhan lalu buang undi, bukan. Mereka buang undi itu adalah untuk fairness ya, untuk satu bentuk keadilan. Jadi gini, eh, misalnya ada berapa orang dalam kapal itu, anggaplah ada 30 orang di kapal itu, maka mereka tidak mau menunjuk si A atau si B sebagai penyebab kesalahan ini. Nah, supaya adil, maka mereka akan menanyakan mulai dari orang yang dibuang undinya gitu. Jadi mereka akan buang undi, lalu orang yang mendapatkan undian atau misalnya orang yang ditentukan dalam undian itu buang undi itu kena, maka orang itu adalah orang yang pertama kali menjawab gitu ya. Jadi bukan buang undi itu untuk menemukan siapa penyebabnya, bukan. Ini hanya untuk supaya hormat atau respect kepada orang lain, maka kita tidak menunjuk orang lain oleh karena kenapa kamu gitu ya. Jadi mereka akan mulai karena mereka bukan orang yang saling kenal ya. Ini ada di dalam kapal tumpangan yang sebenarnya sebagian orang tidak saling kenal. Maka mereka buang undi. Mereka buang undi supaya mereka tahu karena siapa mereka ditimpa oleh malapetaka ini. Jadi mereka itu buang undi dan kemudian bertanya kepada siapa yang kena undi itu. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi gitu. Jadi di sini saya ulang sekali lagi ya, saya review sekali lagi. Di dalam kapal itu ada satu orang penyebabnya yaitu Yunus dan Allah melemparkan badai besar sampai kapal itu hampir tenggelam dan kemudian semua orang di dalam kapal itu peduli dengan kehidupan mereka dan mereka melakukan semua yang bisa mereka lakukan dan hasilnya nihil. Lalu mereka membuang undi karena mereka tahu ada penyebabnya di sini. Penyebabnya itu seperti budaya mereka ya, mereka biasanya melakukan hal itu. Mereka akan buang undi dari siapa penyebabnya. Lalu jatuhlah kepada Yunus ya. Jadi Yunus tidak melakukan apa-apa, Yunus tidak membantu sama sekali dan Yunus pun tertidur nyenyak dan Yunus diminta berdoa pun dia tidak berdoa. Jadi di sini Yunus mulutnya tertutup sama sekali ya, mulutnya tertutup sama sekali. Nah, kemudian Yunus ini waktu buang undi, kenalah undi. Waktu kena undi, maka mereka melihat kepada Yunus. Jadi semua mata sekarang bertuju kepada Yunus. Mereka ingin tahu, ya buang undi itu bukan pasti Yunus penyebabnya, tetapi mereka ingin tahu siapa Yunus ini. Ya, lalu di ayat ke-8 mereka menanyakan 5 pertanyaan. Ya, 5 pertanyaan. Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa malapetaka ini? Apa pekerjaanmu? Dari mana engkau datang? Apa negerimu? Dari bangsa manakah engkau? Ya, kalau dalam bahasa Indonesia nggak kelihatan ini ya, tapi dalam bahasa aslinya kelihatan 5 pertanyaan. Jadi ditanya, kamu ini siapa? Kenapa kita bisa kena malapetaka ini? Apa pekerjaanmu? Dari mana engkau datang? Apa negerimu? Bangsa mana engkau? Jadi dia ditanya semua itu supaya mereka tahu siapa Yunus ini dan kenapa mungkinan ini kita bisa kena. Nah, Yunus kemudian menjadi fokus di sini ya. Yunus diajukan 5 pertanyaan ini dan Yunus harus menjawab. Jadi Yunus yang selama ini diam dan kemudian Tuhan memakai satu cara dengan buang undi itu untuk Yunus kemudian mengeluarkan suaranya dan Yunus itu berbicara dan sekarang semua orang ada di kapal yang sudah melakukan segala hal, mereka sudah berdoa, mereka sudah buang muatan kapal. Sekarang mereka ada di dalam satu situasi buang undi dan mereka sedang mengarahkan matanya kepada Yunus. Nah, mereka menunggu Yunus. Mereka bertanya kepada Yunus, siapa engkau, kenapa malapetaka yang terjadi, dan sebagainya. Nah, inilah puncaknya dalam teks ini. Nah, inilah jawaban daripada Yunus. Sahutnya kepada mereka. Jadi ini pertama kali Yunus itu bicara ya. Sejak awal Yunus itu diam dia. Mulai dari ayat pertama, Yunus itu tidak bicara sama sekali ya. Jadi Yunus itu melakukan beberapa hal tetapi sama sekali tidak bicara. Nah, inilah suaranya yang pertama. Dan di tengah-tengah situasi itu dia menjawab, aku seorang
Ibrani. Aku takut akan Allah. Aku akan takut akan Yahweh, ya, Tuhan. Yahweh di sini Tuhan untuk besar itu semua artinya adalah Yahweh, ya. Yahweh itu adalah Allahnya Israel. Allah yang empunya langit, yang menjadikan lautan dan daratan. Nah, jadi di sini Yunus ini menyampaikan satu penginjilan yang menurut saya itu luar biasa, ya. Tetapi penginjilan yang di tengah-tengah dosanya gitu. Dan nanti kalau kita akan bahas bulan depan bahwa akhirnya orang di kapal ini percaya kepada Allah Yahweh. Nah, tapi uniknya adalah pengakuan Yunus ini adalah pengakuan yang dia sampaikan di tengah-tengah dosanya yang besar. Dosanya kepada Allah dan dosanya kepada Niniwe dan dosanya kepada orang-orang yang ada di kapal itu, ya. Jadi orang-orang di kapal itu kan hampir mati gara-gara dia melawan Allah dan dia juga berdosa kepada Niniwe karena dia sebenarnya tidak mau menjadi berkat buat Niniwe atau menjadi penginjil bagi Niniwe atau memberitakan firman Tuhan kepada Niniwe, karena Niniwe itu akan bertobat kalau Niniwe itu mendengar Injil. Nah, jadi di sini di tengah-tengah situasi dia yang berdosa itu, dia kemudian mencapai sebuah testimoni, sebuah confession. Confessionnya adalah aku seorang Ibrani atau aku orang Israel. Aku takut akan Yahweh. Nah, kata ini adalah kata yang ironis, ya. Aku takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan dalam bahasa Ibrani atau dalam konteks Alkitab itu bukan takut begitu, ya. Tetapi sebenarnya aku percaya kepada Yahweh. Aku adalah orang yang hormat kepada Yahweh. Jadi kata takut dalam bahasa Ibrani atau dalam Alkitab kita itu sebenarnya lebih mengacu kepada hormat, ya, lebih kuat nuansa hormatnya atau percaya atau menyembahnya, ya. Jadi itu kata takut. Jadi kalau misalnya saya seorang yang takut akan Tuhan, itu bukan berarti saya itu takut kalau ketemu Tuhan, enggak. Dia takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan di sini adalah seorang yang hormat, respect atau penyembah Yahweh. Saya bahas ini dulu, ya. Nah, jadi ketika dia mengatakan aku seorang Ibrani dan aku percaya kepada Yahweh, ini adalah sebuah ironi yang cukup besar, ya. Pertama, dia adalah seorang nabi Tuhan. Ya, ditanya apa pekerjaanmu, dia tidak jawab. Dia jawabnya adalah aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan. Padahal dia adalah seorang nabi. Kerjanya adalah seorang nabi. Dia bisa jawab semua pertanyaan itu, ya. Jadi kalau kita lihat di sini pertanyaannya adalah beritakan kepada kami karena siapa kita tiba, dia pasti tahu karena aku ini dan ini adalah karena Allah Yahweh. Karena nanti dia akan tahu jawabannya dia dilemparkan ke laut, ya. Lalu laut akan menjadi tenang. Apa pekerjaanmu? Dia bisa jawab, aku adalah seorang nabi Tuhan. Dari mana engkau datang? Aku datang dari Israel Utara, ya. Apa negerimu, dari bangsa mana engkau datang? Dia bisa jawab semuanya. Tetapi dia jawabnya adalah aku seorang Ibrani. Cukup buat dia. Dia tidak menyebut dirinya seorang nabi. Nah, dia mengatakan bahwa dia adalah seorang yang percaya kepada Yahweh. Nah, di sini kita ketemu ironinya. Ironinya begini. Dia mengaku bahwa dirinya orang percaya, atau dia takut akan Tuhan, atau dia penyembah Yahweh, atau dia orang yang hormat kepada Yahweh, atau Allah Israel, tetapi dia sama sekali tidak melakukan apa yang Tuhan lakukan. Jadi, dia adalah seorang, mungkin gini ya, kurang lebih ya, saya adalah seorang pengkhotbah, tetapi orang yang tidak hidup khotbah saya gitu. Atau saya adalah seorang dokter yang menganjurkan orang itu hidup sehat, tetapi saya tidak hidup sehat. Gitu. Jadi dia itu sedang menciptakan sesuatu yang ironi luar biasa. Dia bukan orang yang takut akan, dia adalah orang Israel, tapi dia bukan orang yang betul-betul hidupnya takut akan Tuhan. Dia tidak takut akan Tuhan. Dia tidak hormat sama Tuhannya, tetapi karena dia adalah orang tergolong orang percaya, ya, maka dia bisa mengatakan aku takut akan Tuhan. Jadi, Bapak sekalian, waktu dia mengatakan dia orang Ibrani dan dia seorang yang takut akan Tuhan, sebenarnya itu harusnya membuat pikirannya itu terbuka bahwa aku sedang melakukan sebuah kesalahan besar ini. Ya, aku takut akan Tuhan, tapi aku sedang menantang Tuhanku sendiri di dalam peristiwa ini. Nah, kemudian dia mengatakan Allah yang mempunyai langit, yang telah mendirikan lautan dan daratan. Ini adalah sebuah konfesi yang luar biasa, ya, di situasi seperti ini. Jadi dia mau mengatakan begini, ya. Jadi ini agak sebuah
sebuah apologetik lah kurang lebih begitu ya, sebuah apologetika terhadap semua orang yang ada di kapal itu. Jadi dia kurang lebih mengatakan begini, Allah Yahweh, Allahku, Allah Israel itu, Allah yang aku sembah, itu adalah Allah yang empunya langit. Jadi dia yang empunya langit, dan dia yang menciptakan lautan, dan dia menciptakan daratan. Jadi lautan yang tempat kita ini semua sedang bergelora ini, itu dia yang ciptakan. Daratan, sempat kita akan mendarat, tempat kita pikir kita akan aman, itu juga dia yang buat. Allah yang kalian doa dari tadi itu semuanya sia-sia. Kurang lebih dia mau mengatakan begini. Dia mau mengatakan bahwa semua Allah yang kalian teriak-teriak, yang kalian pikir ada, yang kalian mau doa, yang kalian pikir bisa menolong kalian, semuanya itu tidak ada. Semuanya itu sia-sia, semua itu omong kosong. Dia kurang lebih mengatakan begitu, ya, Bapak Ibu sekalian. Dia mengatakan Allah kalian itu Allah omong kosong. Allahku adalah Allah yang hidup. Jadi dia sedang mengcounter, melawan semua yang diucapkan oleh orang-orang itu. Sementara itu dia tidak respect kepada Allah yang sedang dia sembah itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah situasi dalam konteks Yunus. Di dalam konteks kita punya konteks yang berbeda, tetapi mungkin punya prinsip atau hal-hal yang sama gitu. Di tengah-tengah kehidupan ini, ya, kita itu sebenarnya punya Allah yang besar, Allah pencipta langit dan bumi, dan kemudian kita bisa sebenarnya kita dalam hati kita, mungkin kita nggak berani ngomong ya, kita mengatakan kepada semua orang yang tidak percaya kepada Kristus, kan kita bisa mengatakan Allahmu itu tidak ada, Allahmu itu Allah sia-sia gitu. Ya, dalam hati kita mungkin kita mengatakan begitu. Tidak ada Allah itu. Semua penyembahan yang dilakukan itu semuanya adalah hal-hal yang tidak akan menghasilkan apa-apa. Allahku, Allah Tritunggal itu, Bapa, Anak, Roh Kudus, pencipta langit dan bumi, dialah Allah yang berkuasa atas pekerjaan ini, yang berkuasa atas situasi ini, yang berkuasa atas masalah yang sedang dihadapi, tentang perusahaan ini, sekolah ini, atau dimanapun kita berada, atau situasi apapun yang kita hadapi, begitu ya. Allah pencipta langit dan bumi itu adalah Allah yang saya sembah, gitu. Aku seorang percaya, aku takut akan Tuhan, dan aku percaya kepada Allah Tritunggal. Allah Tritunggal yang menciptakan langit dan bumi, yang berkuasa, yang berdaulat atas segala sesuatu. Tetapi sementara itu aku tidak menghidupi apa yang aku percaya. Kurang lebih itulah ironis daripada kehidupan Yunus gitu. Jadi kalau kita misalnya mau ngecek begitu ya, dalam langkah-langkah kehidupan kita, sebenarnya kita menemukan ironi-ironi seperti itu. Misalnya ya, ada banyak hal dalam tindakan-tindakan kita itu berbeda sekali dengan sebenarnya apa yang betul-betul kita percaya. Kita bisa bernyanyi, ya, kita bisa memuji, mengaku dan sebagainya kepada Tuhan gitu ya, tentang apapun itu. Kita percaya bahwa kita nyanyi bahwa Allah itu besar dan sebagainya. Tetapi itu ada sesuatu yang muncul di mulut, tetapi sebenarnya tidak terlalu kuat dalam kehidupan kita. Nah, di sini Yunus juga melakukan kurang lebih hal yang sama, ya. Tetapi dalam konteks yang mungkin lebih genting ya, karena ini masalah hidup dan mati. Tapi dalam hal ini kita perlu kembali merefleksikan kehidupan kita ya, Bapak Ibu sekalian. Ketika di dalam mulut kita mengaku adalah kita orang percaya, malah kita jadi pengakuan yang mana rasuli begitu, percaya kepada Allah Tritunggal, menciptakan langit dan bumi, aku percaya kepada Allah Bapa pencipta langit dan bumi gitu ya. Lalu percaya kepada anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, keselamatan kita percaya Roh Kudus dan sebagainya. Tapi itu suatu pengakuan yang kadang-kadang menjadi pengakuan yang kosong, yang justru menghasilkan sebuah ironi. Nah, hal yang perlu kita lakukan, yang mungkin tidak disampaikan oleh kitab Yunus ini, maksudnya Yunus ini menunjukkan hal-hal yang sama, tetapi mungkin dia tidak. Kita mau mengajarkan kita untuk merefleksikan diri kita dari apa yang dilakukan oleh Yunus, dan yang dilakukan Yunus adalah sebuah kesalahan. Dan dari refleksi kita bisa menemukan hal yang baik untuk kita lakukan, yaitu kita di dalam pengakuan iman kita perlu betul-betul menghidupi apa yang kita akui itu.
satu hal yang kita imani itu iman yang betul-betul terrefleksi dalam hidup kita. Nah, jadi di dalam iman kita itu, ya, iman kita itu atau di dalam pengetahuan-pengetahuan doktrinal kita itu sebagian itu tersimpan hanya di dalam kognitif, ya, dalam kognitif, tapi tidak menjadi satu bagian daripada kehidupan kita. Nah, hal praktis atau aplikasi yang saya ingin sampaikan kepada kita hari ini adalah gini. Di dalam mendengarkan firman Tuhan, kita kadang-kadang itu memahaminya, tetapi kemudian kita abaikan begitu saja. Kita dengar khotbah, lalu kemudian kita biarkan begitu saja. Sebenarnya itu akan membiasakan kita menjadi orang-orang yang akan melakukan hal yang sama, ya, yaitu memiliki pengakuan iman, memiliki pengetahuan doktrinal, memiliki pengetahuan teologis, tetapi kemudian kehidupan kita tidak menjadi lebih baik. Nah, hal aplikasi yang bisa kita lakukan dari refleksi kita terhadap apa yang Yunus lakukan, khususnya mengenai testimoninya dia, aku seorang Ibrani, kalau kita mengatakan aku seorang Kristen, aku takut akan Allah Tritunggal, ya, Allah yang punya langit yang telah menjadikan lautan dan daratan, ya, tapi jangan sampai juga kehidupan kita itu adalah kehidupan yang melawan Tuhan, kehidupan yang kemudian menentang Tuhan, dan kemudian sampai mengorbankan orang-orang di sekitar kita karena kesalahan kita. Tetapi kemudian kita dengan pengakuan kita itu menjadi sebuah ironis, gitu ya. Ironi itu artinya gini ya, bahwa lu ngaku Kristen tapi semua kekacauan ini tuh penyebabnya kamu gitu. Semua kekacauan ini tuh penyebabnya kamu, dan kamu dengan bangga mengaku bahwa kamu tuh orang percaya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang berdaulat dan sebagainya. Nah, jadi hal yang kita perlu lakukan itu seperti yang dikatakan oleh Paulus juga kepada Timotius adalah jangan sampai setelah engkau menyampaikan firman Tuhan, engkau sendiri ditolak. Ya. Jadi hal yang perlu kita perhatikan dengan seksama, Bapak Ibu sekalian, adalah mencoba untuk membuat apa yang kita dengar, apa yang kita percaya itu menjadi bagian daripada kehidupan kita. Nah, otak kita adalah tempat menyimpan memori atau pengetahuan, tetapi dia tidak bisa menyimpan firman Tuhan dalam bentuk yang maksudnya gini, firman Tuhan itu adalah kehidupan. Artinya itu kehidupan itu adalah dia itu betul-betul sebuah kehidupan, bukan sebuah pengetahuan saja, tapi sebuah kehidupan. Nah, kehidupan itu adalah action atau kehidupan itu adalah sesuatu yang kita lakukan. Dan kehidupan kita ini atau hidup kita ini punya pola, kita punya tubuh yang cerdas, ya. Tubuh kita ini adalah smart body, ya, lebih smart dibanding smartphone, ya. Kita punya smart body. Smart body kita ini, tubuh kita ini adalah tubuh yang mampu merekam dengan baik. Nah, sehingga storage atau tempat penyimpanan yang cukup besar untuk firman Tuhan itu adalah kehidupan. Nah, kita nggak usah muluk-muluk gitu ya. Dari setiap kita dengar firman Tuhan, dalam 1 bulan, nggak usah setiap minggu, mungkin kita nggak mampu, kita perlu membuat yang namanya itu sebuah rules of life atau sebuah aturan hidup. Sebuah catatan atau sebuah kalimat yang sebenarnya kita akan membentuk pola dalam hidup kita. Kita perlu menciptakan yang namanya habit, ya, kebiasaan. Ini akan menolong kita jatuh kepada satu kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh Yunus. Jadi kita perlu melakukan menciptakan namanya habit supaya firman Tuhan itu tersimpan di dalam satu pola hidup kita gitu. Sama seperti gini, kalau saya itu naik sepeda, belajar naik sepeda, dan kemudian 5 tahun saya nggak naik sepeda, saya naik sepeda langsung bisa kok, ya, karena dia simpan di dalam sistem diri saya gitu. Saya bisa naik mobil, saya bisa nyetir mobil. Lalu kemudian berapa tahun saya nggak nyetir mobil, saya bisa lagi nyetir mobil, gitu ya. Jadi ada yang disimpan di dalam diri kita. Lalu kemudian hampir 50% dari tindakan kita itu tidak melewati memori, ya, tidak melewati proses logik, tapi langsung dilakukan karena bagian daripada habit. Karena kita itu tidak melakukan segala sesuatu itu berdasarkan proses rasio, tetapi setengahnya itu adalah karena habit gitu. Nah, oleh karena itu kita perlu menciptakan satu hal. Jadi dari kita dengan firman Tuhan mungkin kurang lebih 1 bulan atau mungkin 2 bulan, nggak usah terlalu muluk-muluk begitu. Kita bisa menciptakan satu aturan kehidupan kita, satu resolusi untuk hidup kita, untuk kita bisa membentuk kehidupan kita, gitu ya.
Misalnya itu adalah misalnya dalam 2 bulan itu kita belajar banyak hal dan kita menemukan tentang waktu misalnya, atau kita menemukan tentang apa bangun pagi misalnya, atau apapun ya kita dengarkan. Contohnya waktu. Kita bisa menuliskan misalnya waktu adalah sesuatu yang waktu tidak bisa diulang dan waktu adalah ruang di mana saya harus melakukan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, waktu akan saya gunakan sebaik mungkin. Nah, misalnya contoh seperti itu. Maka kita akan baca berkali-kali, mungkin setiap hari, mungkin seminggu sekali, untuk kita itu bisa kemudian mengingat pola, sehingga kita menggunakan waktu bisa lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Gitu. Lalu mungkin dengan hal yang lain, yang berelasi dengan tentang yang lain gitu ya. Nah, misalnya yang saya baru-baru ini nulis itu tentang apa namanya? Tentang power ya. Karena pergumulan kita beda-beda ya, berhubungan dengan bicara tentang power, tentang otoritas gitu. Jadi saya akan selalu berhati-hati untuk berhubungan dengan orang yang tidak punya otoritas atau tidak punya power ya. Misalnya bawahan saya misalnya, atau kemudian saya punya pembantu misalnya. Mereka itu apapun yang saya lakukan, misalnya apa-apa, suruh ini, mereka tidak mungkin membantah gitu. Nah, karena mereka tidak mungkin membantah, maka saya punya power atas mereka, saya punya otoritas mereka. Saya perlu hati-hati karena saya bisa abuse itu power. Saya bisa salah gunakan itu kekuatan. Nah, sementara Alkitab mengatakan bahwa Allah itu berpihak kepada orang-orang yang tertindas. Nah, ketika saya melakukan hal itu, maka saya sedang melawan Allah saya sendiri. Jadi, kepada orang-orang yang biasa menindas, dia sedang melawan Allah. Nah, itu jadi satu prinsip buat saya, karena itu pergumulan saya, pergumulan Bapak Ibu tentu saja berbeda. Nah, dari situ kita kemudian akhirnya bisa menjadi orang yang kehidupan kita bisa selaras dengan firman Tuhan atau apa yang kita gumulkan dan sebagainya. Nah, Yunus ini adalah orang yang sebenarnya seorang nabi yang cerdas sebenarnya, sangat mengerti teologi, tetapi self-centered, dan kemudian dia sangat fokus tentang hidupnya sendiri, sehingga dia itu tidak membiarkan firman Tuhan itu menjadi bagian daripada kehidupan. Oke, jadi itu aplikasi buat kita dari teks ini. Kita akan lanjutkan bulan depan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih untuk hari ini. Kami telah membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Yunus. Dan kami akan lanjutkan lagi bulan depan. Tuhan tolong kami supaya kami menjadi orang-orang yang betul-betul bisa menggumulkan firman Tuhan dengan baik. Dan kami bisa menjadi orang-orang yang membentuk bagian-bagian hidup kami ini sesuai dengan firman Tuhan. Supaya setelah kami memberitakan firman Tuhan, jangan kami sendiri ditolak. Tuhan, kami tahu bahwa kami begitu banyak kelemahan dan kami mohon pimpinan Tuhan menyertai kami semua supaya apa yang Tuhan inginkan untuk hidup kami capai, supaya kehidupan kami ini bisa berbuah dan hidup kami ini boleh memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong kami untuk bisa membentuk hidup ini sesuai dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.